Bab 1871, jauh kalah dari si muka tebal. Mu Bei tetap berwajah tenang. Sebentuk tekanan pedang menjulur darinya sebagai pusat, menyebar ke segala arah. Tekanan pedang itu berubah menjadi gelombang cahaya pedang berwarna emas dan perak yang saling bersilangan, lalu di detik berikutnya menghantam langsung badai pembantaian yang dipanggil Jiang Yun. Boom! Kedua gelombang aura itu saling bertubrukan hebat, memercikkan kilatan-kilatan petir yang mendesis, membuat tanah di sekitar mereka bergetar hebat, bahkan ruang di sekeliling pun retak-retak. Sesaat kemudian, disertai letupan dahsyat, kedua gelombang aura sama-sama hancur berkeping-keping. Mata Jiang Yun sedikit menyipit. Ia menatap Mu Bei dan berkata, "Lumayan. Ada menariknya juga." Ia melangkah menuju Mu Bei. Begitu satu langkah diayunkan, seketika seberkas demi seberkas cahaya pembantaian terkondensasi di sekeliling tubuhnya. Detik berikutnya, berkas-berkas cahaya pembantaian itu bagaikan hujan meteor, menembak lurus ke arah Mu Bei. Cahaya-cahaya pembantaian itu amat cepat, hanya sekejap mata sudah sampai di depan Mu Bei. Mu Bei mengangkat tangan dan menuding ke depan. Seketika, pedang-pedang ki emas perak terkondensasi, menyongsong cahaya pembantaian itu secara langsung. Boom, boom, boom. Benturan sengit. Pedang ki emas perak dan berkas cahaya pembantaian berulang kali saling hantam, lalu sama-sama hancur satu persatu. Mata kilin hitam berkilat tipis, sementara labu kekacauan dan Ding kecil juga melihat ada sesuatu yang berbeda. Teratai harta peringkat 9 berkata, pedang ki si muka tebal sekarang bukan cuma emas lagi. Sudah jadi emas perak bercampur. Sebelumnya, pedang ki Mu Bei selalu berwarna emas, warna kekuatan ilahinya juga emas. Namun setelah ia berdiam diri setengah bulan kali ini, warna kekuatan ilahi dan pedang ki-nya, di atas dasar emas itu, bertambah satu lapis warna perak. Dan dengan tambahan sehelai warna perak itu, daya pedang ki-nya, di atas sifat tajam dan galak, jelas bertambah satu nuansa keagungan yang luas. Sekilas keagungan itu saja sudah membuat tekanan pedangnya naik pesat. Boom, boom, boom. Pedang ki dan cahaya pembantaian saling hantam sengit, untuk sesaat tak ada yang benar-benar unggul. Tiba-tiba Jiang Yun membuka telapak tangan kanannya, lalu perlahan mengepalkannya. Seiring gerakan itu, berkas-berkas cahaya pembantaian yang ia keluarkan seketika melonjak daya hancurnya. Pedang ki emas perak yang dikeluarkan Mu Bei dihancurkan satu persatu. Berkas-berkas cahaya pembantaian pun cepat mendesak mendekati Mu Bei. Namun Mu Bei tetap berwajah tenang. Detik berikutnya, pedang pembasmi bencana melesat keluar dari tubuhnya. Ia menggenggam pedang pembasmi bencana, lalu menebas miring dengan satu tebasan. Dengan tebasan itu, terdengar dengingan nyaring. Satu bilah pedang ki emas perak sepanjang sekitar 3 meter menyobek kekosongan, merobek seluruh cahaya pembantaian dan langsung memaksa sampai di depan Jiang Yun. Jiang Yun menamparkan telapak tangan untuk menyambut, menghantam pedang ki emas perak itu. Dengan suara mendesis tajam, pedang ki itu dihancurkan. Namun di saat bersamaan, di belakang, kiri, dan kanan Jiang Yun masing-masing terbuka sebuah retakan ruang besar. Dari dalamnya muncul pedang ki emas perak sepanjang 1 meter lebih. Arah pedang-pedang ki itu langsung menebas Jiang Yun dari 3. Jiang Yun mengeluarkan seruan rendah. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya ilahi, membentuk satu lingkaran energi yang memancar 360 derajat, menyambut pedang-pedang ki 1 meter itu. Cit, cit. Pedang-pedang ki 1 meter itu dihancurkan satu persatu. Pada saat yang sama, Mu Bei tiba-tiba muncul di hadapan Jiang Yun dan menebaskan pedang tepat ke arah kepalanya. Tebasan secepat kilat itu membuat mata Jiang Yun ikut mengeras. Sebuah tombak panjang muncul cepat di tangannya. Ia menyampok naik dengan tombak itu. Tombak dan pedang saling bertemu. Namun tidak terdengar suara benturan logam seperti yang dibayangkan.
Pedang pembasmi bencana tanpa cedera menembus tombak itu, bilahnya langsung tiba di depan wajah Jiang Yun. Wajah Jiang Yun berubah sedikit. Jelas ia tak menyangka adegan ini. Ia buru-buru menarik diri mundur dengan cepat. Namun baru saja ia mundur, di belakangnya langsung menganga sebuah retakan ruang besar yang menelan ke arahnya. Serangan dari depan dan belakang. Raut wajahnya menjadi dingin. Ia membentak, hancur. Tombak di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan. Daya tombaknya meledak, menyambut pedang pembasmi bencana di depan dan retakan ruang di belakang sekaligus. Boom! Satu ledakan menggema. Mu Bei terdorong mundur sekitar 10 meter. Di saat yang sama, Jiang Yun terpental ke samping seperti orang-orangan jerami. Tuan keempat klan Bu dan yang lain terkejut besar. Tuan muda Jiang Yun, yang berada di alam wangsu tingkat 12, baru saja bertarung dengan Mu Bei belum lama, tapi Mu Bei sudah menguasai keadaan. Dalam benturan frontal barusan, Mu Bei hanya mundur 10 meter. Sementara Jiang Yun justru terpental jauh. Jiang Yun berada di posisi terdesak. Labu kekacauan melompat kecil sambil berseru, kalau dibanding si muka tebal, pengalaman tempur bocah Jiang ini memang payah. Ding kecil berkata, bukan cuma beda sedikit. Jauh banget. Tungku penelan langit menimpali, ini sebenarnya juga wajar. Bagaimanapun, si muka tebal naik sampai titik ini dengan cara membunuh terus-menerus. Sementara jumlah pertarungan Jiang Yun jelas tak sebanding dengan si muka tebal, pengalaman tempurnya ia pasti kalah jauh. Saat ini, Jiang Yun sudah menstabilkan tubuhnya. Ia tadi terpental lebih dari 100 meter. Ruang di sepanjang lintasan tubuhnya pecah berantakan. Mu Bei menatapnya. Cuma segini. Wajah Jiang Yun yang tadi sudah jelek, seketika berubah makin bengis. Cuma dapat sedikit keuntungan saja, kamu sudah begitu bangga. Boom! Satu gelombang kekuatan ilahi yang kuat menyebar dari tubuhnya dengan dia sebagai pusat. Ia memunculkan inten tombak yang mengerikan. Tekanan tombak seketika memancar seperti gunung api meletus, memelintir ruang di 10 arah sekaligus, lalu membuatnya retak-retak dan hancur. Arus liar ruang yang kacau sapu menyapu ke segala penjuru. Begitu aura sehebat ini meledak, Tuan keempat klan Bu dan yang lain di kejauhan langsung merasakan tekanan besar. Mereka tak tahan dan mundur berkali-kali. Bahkan Mu Bei pun di saat ini turut merasakan tekanan. Hanya saja, tekanan itu cuma sehelai tipis saja. Ia menggenggam pedang, berjalan menuju Jiang Yun. Langkahnya sangat tenang. Melihat sikap Mu Bei demikian, wajah Jiang Yun makin bengis. Sombong. Sikap Mu Bei ini terlalu sombong. Seolah sama sekali tidak menganggapnya ada. Ia menatap Mu Bei dan bersuara, kamu ini. Baru 2 kata terucap, Mu Bei sudah muncul di hadapannya. Pedang pembasmi bencana di tangan Mu Bei serempak menebas ke arah lehernya. Jiang Yun terkejut besar. Ia buru-buru mengangkat tombak di tangannya ke depan, menegakkan tombak untuk menahan. Di saat bersamaan, ia menatap tajam pedang pembasmi bencana, waspada pedang itu akan memadat lalu menembus tombaknya lagi. Detik berikutnya, klang. Pedang pembasmi bencana menghantam tombak perang, menimbulkan suara logam yang menyakitkan telinga. Lalu, sebuah gaya berat seberat galaksi tiba-tiba memanifestasi. Gaya berat layaknya galaksi itu langsung merembes melalui tombak ke tubuh Jiang Yun. Duem! Tubuh Jiang Yun kembali terpental ke samping. Ia kaget sekaligus murka. Gravitasi berlipat. Pedang Mu Bei bukan hanya bisa memadat dan menembus. Sekarang bahkan bisa melipat gandakan gravitasi. Bukan cuma 2 atau 3 kali lipat. Barusan, gravitasi itu jelas melonjak 100 kali. Karena 100 kali lipat gravitasi itulah ia tak sanggup menahan, dan langsung terbalik terpental. Saat ini, Mu Bei mengangkat tangan. Di samping Jiang Yun yang sedang melayang di udara,
tiba-tiba bermunculan pedang-pedang ki emas perak yang rapat seperti hujan. Yun. Pedang-pedang ki emas perak itu langsung menyelimuti Jiang. Cit, cit. Darah muncrat tanpa henti. Seketika tubuh Jiang Yun penuh dengan bekas tebasan pedang. Jiang Yun meraung marah dan panik, hancur untukku. Ia langsung mengangkat domain tombaknya. Begitu domain tombak muncul, dipadukan dengan kekuatan tombak di tangannya, ia memaksa menyapu pedang-pedang ki emas perak itu, membuat pedang-pedang ki itu terpental dan hancur di kejauhan. Ia cepat-cepat menyembuhkan diri, sambil menatap Mu Bei dengan mata penuh amarah. Kali ini, ia benar-benar terluka parah. Namun detik berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Ia melihat, pada saat ini, di luar tubuh Mu Bei saling bersilangan cahaya perak yang sangat pekat. Kedua matanya juga berubah menjadi perak. Satu aura suci perlahan muncul dari dirinya. Kamu ini, domain hati langit. Di kejauhan, Tuan keempat dan Tuan kelima klan Bu serta Bu Yan yang menyaksikan, wajah mereka juga berubah drastis. Domain hati langit. Kondisi Mu Bei sekarang jelas sekali adalah domain hati langit. Domain hati langit. Domain ultimat legendaris, disebut sebagai domain yang tak terkalahkan. Mu Bei ternyata melangkah masuk ke domain seperti itu. Mustahil. Ini tidak mungkin. Dalam sejarah kultivasi, di luar 5 orang itu, tak pernah ada orang lain yang mencapai domain ini. Bagaimana mungkin dia bisa? Tuan keempat klan Bu berteriak, tubuhnya bergetar. Ia tak sudi percaya apa yang dilihat matanya. Namun, seberapapun ia tak mau percaya, pemandangan di depan mata itu nyata adanya. Mau tak mau ia harus percaya. Jiang Yun menatap Mu Bei lekat-lekat. Ia mengeluarkan bentakan menggelegar, lalu mengendalikan domain tombak dan tombak di tangannya, menyerbu ke arah Mu Bei. Menegakkan domain hati langit justru membuktikan kamu sudah terpojok sampai ke titik akhir, sampai harus mengeluarkan kartu truf. Kartu trufmu memang kuat, tapi level kultivasimu terlalu rendah. Kamu tetap ditakdirkan mati. Domain tombak yang ia tegakkan itu sangat mengerikan. Auranya tajam, tekanannya menyelimuti 10 arah, sama sekali tak gentar sedikit pun pada domain hati langit Mu Bei. Tak gentar. Mu Bei diam menatap lawan yang menerjang. Detik berikutnya, ruang di sekeliling tubuhnya tiba-tiba bergetar halus, lalu menjadi gelap. Satu demi satu bintang bermunculan. Domain bintang paripurna. Di saat ini, ia langsung mengangkat domain bintang paripurna. Begitu domain bintang paripurna muncul, kekuatan bintang yang kuat menyelimuti, dalam sekejap saja menekan Jiang Yun yang sedang menegakkan domain tombaknya. Sebuah bintang jatuh menghantam ke arahnya. Duem. Jiang Yun kembali terpental. Meski sudah menegakkan domain tombak, tetap tak ada gunanya. Tuan keempat klan Bu dan yang lain kembali terkejut. Bu Yan berkata, secepat ini dia sudah menyuburkan jantung alam semesta itu sampai tingkat domain bintang. Ini tak mungkin. Tak mungkin bisa secepat ini. Jantung alam semesta memang bisa dikembangkan menjadi domain bintang. Tapi itu butuh waktu sangat lama. Mu Bei baru memegang jantung alam semesta kurang dari 1 bulan. Mustahil bisa sampai tahap ini. Benar-benar tak mungkin. Namun saat ini, raut wajah Jiang Yun berubah berulang-ulang. Ia menatap Mu Bei dan berkata, ini dibuka oleh benih langit dan bumi. Kamu punya 1 benih langit dan bumi. Ia menatap Mu Bei dengan keterkejutan yang tak terkira. Klan Jiang mereka sendiri memiliki 1 jantung alam semesta yang sudah dikembangkan sampai tingkat domain bintang. Ia sudah beberapa kali melihatnya, jadi sangat paham fluktuasi domain bintang yang diciptakan jantung alam semesta. Domain bintang yang dibuat jantung alam semesta sama sekali tak sebersih domain yang sekarang ditegakkan Mu Bei. Bedanya bagai langit dan bumi. Domain bintang yang ditegakkan Mu Bei
samar-samar dipenuhi satu rasa kemungkinan tanpa batas, membuat Jiang Yun merasa seolah domain bintang ini bisa mewujudkan segala sesuatu. Hanya benih langit dan bumi yang ada dalam legenda yang mungkin bisa dikembangkan sampai tahap seperti ini. Benih langit dan bumi. Di tubuh Mu Bei ada benih langit dan bumi. Apa? Benih langit dan bumi. Dia. Domain ini dibuka oleh benih langit dan bumi. Tuan keempat klan Bu dan yang lain mendengar itu langsung terkejut setengah mati. Benih langit dan bumi adalah harta ultimat legendaris. Di masa lalu hanya pernah muncul satu. Dipegang oleh Lin Tiandi yang tak terkalahkan itu, dan dikembangkan sampai tingkat alam semesta raya. Harta seperti ini adalah harta agung sejati alam semesta raya. Bahkan tokoh-tokoh besar di langit pertama pun, kalau melihat benih langit dan bumi, pasti akan merah mata. Mu Bei ternyata menguasai harta agung alam semesta raya semacam ini. Saat ini, terdengar tawa liar meledak. Jiang Yun menatap Mu Bei. Matanya penuh keserakahan dan kegirangan. Bagus, bagus. Perjalanan kali ini jauh lebih berharga dari yang kubayangkan. Terlalu berharga. Klan Jiang kita bakal makmur. Makmur. Begitu kata-katanya jatuh, titik di antara alisnya memancarkan cahaya. Lalu, sebuah cahaya jiwa melesat keluar dari antara alisnya. Cahaya jiwa itu dalam sekejap berubah menjadi seorang kakek berjubah coklat. Dari tubuh kakek berjubah coklat itu terpancar tekanan yang amat sangat kuat. Jiang Yun langsung menunjuk Mu Bei, berkata dengan penuh kegirangan kepada kakek berjubah coklat itu, kakek ketiga, di tubuhnya ada benih langit dan bumi. Benih langit dan bumi. Bab 1872, Alergi Kebodohan Kambuh. Begitu melihat Mu Bei menegakkan satu wilayah bintang tingkat sempurna, Jiang Yun langsung sadar. Dengan kekuatan dirinya sekarang, ia sama sekali bukan lawan Mu Bei. Tidak ada harapan. Satu-satunya jalan hanya memanggil kuat dari klan. Kebetulan, kakek ketiga pernah meninggalkan satu inkarnasi roh ilahi di tubuhnya sebagai pelindung. Jadi ia langsung memanggilnya keluar. Dengan cara ini, mereka bisa secepat mungkin menekan Mu Bei, merebut biji langit dan bumi, lalu menghindari segala macam kecelakaan yang mungkin terjadi. Ini menyangkut biji langit dan bumi, harta puncak yang tak ternilai. Semakin cepat direbut, semakin baik. Mendengar ucapan Jiang Yun, tetua berjubah coklat itu seketika menajamkan mata, pupilnya menyusut, benarkah? Jiang Yun menjawab, tentu saja benar, kakek ketiga lihat sendiri. Baru sekarang tetua berjubah coklat itu menyadari, Mu Bei menegakkan sebidang wilayah bintang. Wilayah bintang itu dipenuhi kehampaan yang tak bertepi dan menyimpan kemungkinan tak terbatas. Ini jelas bukan wilayah bintang yang bisa dibuka oleh hati alam semesta biasa. Tidak mungkin. Ini hanya bisa diciptakan oleh biji langit dan bumi. Sesaat kemudian, cahaya tajam menyala-nyala di matanya. Bagus, bagus, bagus. Bagus sekali. Biji langit dan bumi. Mu Bei ternyata memegang satu biji langit dan bumi. Selama mereka bisa menundukkan Mu Bei, maka biji langit dan bumi itu pasti akan menjadi milik klan Jiang. Dan dari tampaknya, kekuatan Mu Bei jelas tidak kuat. Paling banyak hanya setara ranah Wangsu. Ia sama sekali bisa menekannya dengan mudah. Bagaimanapun, kultivasinya adalah ranah Tongbu. Ranah Tongbu. Itu 2 tingkat besar di atas Mu Bei. Labu kekacauan saat ini menyembur, ketawa apaan ketawa, gaya sudah kayak biji langit dan bumi itu ada di tanganmu saja. Bego amat. Teratai 9 peringkat ikut menimpali, namanya juga si tolol 13, maklumin saja. Labu kekacauan mengangguk, benar juga, adik Lian bilangnya tepat. Mereka sama sekali tidak menutupi ejekan terhadap tetua berambut coklat itu, membuat tetua berambut coklat itu menoleh ke arah mereka. Cuma senjata berjiwa kecil, berani-beraninya kurang ajar di depan kakek ini.
Ia mengangkat tangan dan menunjuk. Dua berkas cahaya jiwa langsung menembak ke arah labu kekacauan dan teratai 9 peringkat. Labu kekacauan dan teratai 9 peringkat sama sekali tidak menaruh peduli. Pada saat itu, Mu Bei mengayunkan pedang. Dua tebasan ki pedang memancar, langsung menabrak dua berkas cahaya jiwa itu. Cis, cis. Dua berkas cahaya jiwa hancur berantakan. Tatapan tetua berambut coklat itu sedikit bergerak, mengarah pada Mu Bei. Saat ini ia memang hanya dalam wujud inkarnasi roh ilahi, kekuatannya tidak sampai 1% dari tubuh asli. Tapi bahkan begitu, kekuatannya seharusnya masih bisa benar-benar menggilas Mu Bei. Namun Mu Bei barusan malah dengan enteng menebas hancur serangannya. Ini bagaimana mungkin? Sangat tidak normal. Ia menatap lekat-lekat Mu Bei, lalu pandangannya jatuh pada pedang pembasmi bencana di tangan Mu Bei. Pupilnya sedikit menyempit. Pedangmu ini, jangan-jangan memiliki kekuatan yang mengkhusus membatasi wujud jiwa. Mu Bei hanya tersenyum dan tidak menjawab. Labu kekacauan berkata, si tolol 13 ini akhirnya mulai nyambung, ya. Wajah tetua berambut coklat itu sedikit menggelap. Setelah menyapu labu kekacauan dengan tatapan dingin, ia kembali menatap Mu Bei. Aura kuatnya meledak seperti gunung berapi yang memuntahkan lahar. Biar kakek ini lihat. Lihat apakah pedang di tanganmu bisa menahan inkarnasi roh ilahi kakek ini. Ia mengangkat tangan, cahaya jiwa bergetar. Detik berikutnya, sebuah telapak raksasa dari energi jiwa termanifestasi dan langsung mencengkeram ke arah Mu Bei. Dengan satu cengkeraman itu, ruang di sekeliling Mu Bei terkunci total. Semua jalan mundur Mu Bei diputus. Mu Bei langsung mengayunkan pedang. Dengan satu suara, cis, telapak energi jiwa itu tertebas hancur. Setelah itu, ia mengguncang pedang pembasmi bencana di tangannya. Pedang pembasmi bencana pun benar-benar melepaskan kekuatan kuat pencabut dan penyergap jiwa. Kekuatan pencabut jiwa itu langsung jatuh menimpa tetua berambut coklat itu. Tubuh tetua berambut coklat itu bergetar keras, wajahnya seketika berubah. Pada saat ini, ia sama sekali tidak bisa bergerak. Menggerakkan satu jari saja pun tidak mampu. Sepenuhnya ditekan oleh pedang pembasmi bencana. Jiang Yun melihat keanehan pada dirinya dan bertanya, kakek ketiga, Anda kenapa? Tetua berambut coklat itu berkata dengan suara berat, pergi. Jiang Yun bingung, pergi. Kenapa? Tundukkan dia dulu, rebut biji langit dan bumi baru pergi. Hei Qilin, Hun Dun Hulu, Xiao Ding, Zanmo Dao, Tun Tianlu, Jiupin Baolian. Tungku penelan langit berkata, alergi kebodohan Tungku ini sampai kambuh. Pedang pembasmi iblis berkata, sama. Bahkan Xiaoling Chu pun menggeleng-gelengkan kepala kecilnya, memandangi Jiang Yun dengan ekspresi seakan sedang menghela napas. Tetua berambut coklat itu menghardiknya dengan marah, kukatakan pergi itu artinya lari menyelamatkan nyawa. Tidak bisa lihat apa pedangnya mengurung kakek ini. Dalam keadaan sekarang, kakek habis-habisan ditekan olehnya. Tidak bisa menundukkan dia, tidak bisa merebut biji langit dan bumi, dan tidak bisa melindungimu. Kalau sekarang kamu tidak pergi, apa kamu mau mati di sini? Kata-katanya sudah sejelas itu, Jiang Yun akhirnya tercerahkan. Lalu, dengan wajah tidak percaya, ia bertanya, tapi, bagaimana mungkin, kakek ketiga? Bagaimana mungkin dia bisa menekan Anda? Anda itu kuat di ranah Tonggu. Pedangnya itu, sekalipun sekuat apapun juga tetap. Tetua berambut coklat itu membentak, minggat. Detik ini, ia benar-benar dibuat sakit hati oleh keturunan ini. Terlalu bodoh. Dirinya sudah bicara sedemikian gamblang, tapi masih saja dipertanyakan di sini. Benar-benar idiot. Idiot. Swosh. 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 Suara membelah udara bergema. Tuan keempat Bu, Tuan kelima Bu, dan Bu Yan berubah menjadi 3 berkas cahaya yang melesat ke langit jauh.
Mereka kabur. Saat ini, mereka mengerti makna ucapan tetua berjubah coklat itu. Pada saat seperti ini, yang harus dilakukan memang cuma lari menyelamatkan nyawa. Mereka sama sekali tidak pernah menyangka, inkarnasi roh ilahi salah satu petinggi klan Jiang justru bisa sepenuhnya ditekan oleh Mu Bei. Mu Bei tersenyum tipis. Detik berikutnya, ruang di depan ketiganya berputar. Bilah-bilah pedang ruang muncul dan melintas. Cis, cis, cis. Kepala ketiga orang itu terbang. Jiwa mereka pun ikut meledak hancur. Mereka ini hanya berkultivasi di ranah Yuan Luo. Bagi Mu Bei saat ini, mereka lemah bukan main. Membunuh mereka dan menginjak mati beberapa ekor semut tidak ada bedanya. Ia lalu menoleh menatap Jiang Yun. Wajah Jiang Yun berubah. Sekarang ia akhirnya mengerti maksud kakek ketiganya, dan buru-buru berbalik lari. Namun baru lari tidak jauh, sebuah bintang tiba-tiba menekan jatuh dari atas. Jiang Yun meraung. Tombak perang di tangannya berpadu dengan domain tombak miliknya, menghantam keras ke arah bintang itu. Keduanya bertabrakan. Boom! Dengan satu ledakan menggelegar, bintang itu dihancurkan. Jiang Yun kembali melarikan diri. Kekuatan Jiang Yun juga sangat kuat, jauh di atas tuan keempat Bu dan yang lain. Serangan wilayah bintang biasa, masih bisa ia netralkan. Tepat saat itu, Mu Bei muncul di depan jalur pelariannya. Tangan kanannya mengangkat pedang, menebas lurus dari atas. Dengan satu tebasan itu, wilayah bintang tingkat sempurna di sekelilingnya memancarkan cahaya bintang tanpa batas. Cahaya bintang yang tak bertepi itu langsung berkumpul ke pedang pembasmi bencana. Pedang pembasmi bencana membawa cahaya bintang tanpa akhir, dalam sekejap sudah menebas sampai di depan Jiang Yun. Satu tebasan yang luar biasa kuat. Menghadapi tebasan ini, Jiang Yun ketakutan setengah mati. Ia meraung dan menusukkan tombaknya untuk menyambut. Detik berikutnya, pedang dan tombak saling beradu. Boom! Disertai ledakan dahsyat, satu sosok terlempar jauh, darah muncrat kemana-mana. Dan sosok itu adalah Jiang Yun. Saat ini tombak perang di tangan Jiang Yun terpental entah kemana. Domain yang ia bentangkan pun hancur. Seluruh tubuh fisiknya dipenuhi retakan, seakan-akan pecah kapan saja. Mu Bei menatapnya. Jiang Yun terseret mundur berkali-kali, lalu menjerit dengan suara serak, "Jangan bertindak gegabah. Di klan Jiang kami ada ahli besar ranah Tonggu yang duduk menjaga. Kalau kamu berani membunuhku, klan Jiang pasti tidak akan melepaskanmu." Labu kekacauan melompat-lompat sambil berkata, "Kau ini imut kecil, bicara saja tidak becus. Gayanya seolah kalau kami melepasmu, klan Jiang akan duduk manis dan tidak merebut biji langit dan bumi." Wajah Jiang Yun seketika menjadi sangat jelek. Ia buru-buru berseru pada Mu Bei, "Aku bisa berunding dengan klan, biar mereka." Cis! Satu tebasan ki pedang keemasan menembus di antara kedua alisnya, menyeret segaris darah merah cerah, sekaligus mengguncang dan menghancurkan jiwanya. Mati. Bersambung.